Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Alfa Madoro. Belajar matematika mudah dan asik. Nah, kali ini saya ingin membahas trigonometri, yaitu menemukan rumus trigonometri sudut ganda. Tapi sebelum kita menemukan rumus tersebut, kita harus mengingat dulu rumus jumlah dan selisih dua sudut. Oke, sudah siap semuanya? Baik. Rumus jumlah dan selisih dua sudut adalah sin A ditambah B sama dengan sin A cos B plus cos A sin B. Sinus A dikurangi B sama dengan sin A cos B dikurangi cos A sin B. Cos A ditambah B sama dengan cos A cos B dikurangi sin A sin B. Cos A dikurangi B sama dengan cos A cos B ditambah sin A sin B. Tangen A ditambah B sama dengan tangen A ditambah tangen B dibagi 1 dikurangi tangen A tangen B. Tangen A dikurangi B sama dengan tangan A dikurangi tangan B dibagi 1 ditambah tangan A tangan B. Nah, ini rumus ini sudah kita bahas sebelumnya. Jadi saya yakin kalian masih ingat rumus ini. Nah, sekarang kita ingin mencari rumus trigonometri sudut rangkap atau sudut ganda, yaitu sinus 2A itu sama dengan apa? Kosinus 2A itu sama dengan apa, dan tangen 2A itu sama dengan apa. Jadi kita ingin menemukan rumus ini. Nah, mari kita cari bersama-sama. Oke. Nah, jadi yang pertama kita cari sinus 2A. Nah, sinus 2A ini bisa saya tulis sinus A ditambah A. Paham ya? Jadi A ditambah A kan sama dengan 2A. Kemudian dengan menggunakan rumus tadi, rumus sebelum ini, sinus 2A sama dengan, ya, jadi kalau tadi kan sin A ditambah B, sin cos plus cosin. Nah, sekarang sin A ditambah A, maka diperoleh sin A kali cos A ditambah cos A kali sin A. Begitu ya? Oke. Maka sin 2A sama dengan sin A kali cos A ditambah. Nah, ini cos A kali sin A. Ini bisa saya ganti sin A kali cos A. Mengapa? Karena ini perkalian. Dalam perkalian berlaku sifat komutatif. Jadi cos A kali sin A sama juga dengan sin A kali cos A. Nah, di sini sin 2A sama dengan sin A kali cos A ditambah sin A kali cos A. Jadi ini sama ya. Nah, karena dijumlahkan maka hasilnya 2 kali sin A kali cos A. Jadi sin 2A sama dengan 2 sin A kali cos A. Nah, ini adalah rumus untuk sin 2A. Bagaimana? Bisa dimengerti? Oke, dilanjut. Sekarang kosinus 2A. Seperti tadi, kosinus 2A bisa saya tulis kosinus A ditambah A. Kemudian menggunakan rumus sebelumnya yang sudah kita bahas tadi, kosinus 2A sama dengan cos A kali cos A dikurangi sin A kali sin A. Begitu ya. Cos min sin gitu. Nah, cos A kali cos A itu sama dengan cos kuadrat A. Kemudian sin A kali sin A sama dengan sin kuadrat A. Ya, jadi diperoleh rumus cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Ini ya, sudah hafal ya. Oke, sekarang dilanjut. Tangen 2A sama dengan tangen A ditambah A. Tangen 2A sama dengan tangen A ditambah tangen A dibagi 1 dikurangi tangen A kali tangen A. Itu rumus tangen tadi ya, sebelumnya yang kita bahas tadi.
Nah, tangan A ditambah tangan A itu sama dengan 2 kali tangan A. Kemudian 1 dikurangi tangan A kali tangan A sama dengan 1 dikurangi tangan A kali tangan A sama dengan tangan kuadrat A. Ya, jadi tangan 2A sama dengan 2 tangan A dibagi 1 dikurangi tangan kuadrat A. Nah, ketiga-tiganya sudah kita cari rumusnya. Nah, sekarang yang ingin saya bahas lebih lanjut adalah rumus kosinus 2A. Ya, perhatikan di sini ada suatu identitas trigonometri yaitu sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Nah, ini adalah identitas trigonometri atau bisa disebut rumus ya. Sehingga dari persamaan ini bisa juga saya ganti penulisannya menjadi sin kuadrat A sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat A. Saya namakan persamaan 1. Jadi sekali lagi sin kuadrat A sama dengan 1. Nah, ini pindah ke kiri jadi min cos kuadrat A. Begitu ya. Baik, nah sekarang sin kuadrat A plus cos kuadrat A sama dengan 1 juga bisa saya tulis cos kuadrat A sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat A. Nah, maka saya peroleh persamaan kedua. Nah, sekarang dari persamaan 1 ini, sin kuadrat A sama dengan 1 kurangi cos kuadrat A, bisa saya gantikan di sini. Tadi rumus cos 2A kan sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Sama dengan cos kuadrat A ini, kemudian dikurangi. Nah, sin kuadrat A ini dari persamaan 1 tadi kan sin kuadrat A sama dengan 1 min cos kuadrat A. Jadi sin kuadrat A saya ganti 1 dikurangi cos kuadrat A. Oke, paham? Baik, sekarang kalau dibuka kurungnya, ya ini akan menjadi cos kuadrat A dikurangi 1, kemudian min kali min kan plus ya. Kemudian plus cos kuadrat A. Nah, cos kuadrat A plus cos kuadrat A itu sama dengan 2 cos kuadrat A. Begitu ya. Kemudian dikurangi 1. Nah, maka diperoleh rumus cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Sekarang dari persamaan kedua, cos kuadrat A sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat A. Nah, tadi kita sudah punya rumus cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Nah, sekarang cos kuadrat A-nya dari persamaan kedua ini saya ganti 1 dikurangi sin kuadrat A. Jadi cos kuadrat A diganti 1 dikurangi sin kuadrat A. Kemudian dikurangi sin kuadrat A. Ya, dibuka kurungnya, dihilangkan 1 terus dikurangi sin kuadrat A, kemudian dikurangi sin kuadrat A. Sama dengan 1 dikurangi ya min sin kuadrat A kurangi sin kuadrat A, hasilnya min 2 sin kuadrat A. Nah, jadi kesimpulannya kalau cos 2A ada beberapa macam. Yang pertama cos 2A sama dengan cos kuadrat A kurangi sin kuadrat A. Yang kedua cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A kurangi 1. Yang ketiga cos 2A sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Oke, paham? Oke, dilanjut guys. Kita simpulkan sambil dihafalkan ya, tolong dihafalkan. Sin 2A sama dengan 2 sin A kali cos A. Cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Cos 2A sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Ya, kemudian tangan 2A sama dengan 2 tangan A dibagi 1 dikurangi tangan kuadrat A. Oke guys, itu rumus sudut rangkap atau
sudut ganda untuk sin, cos, dan tangen. Oke, silahkan dihafalkan. Ya, kita sudah menemukan rumusnya. Sekarang dengan pemahaman konsep yang kita peroleh tadi, insya Allah kita dengan mudah bisa memahami dan menghafal rumus ini. Sekian, silahkan bagi kalian yang belum pernah subscribe, silahkan berikan like kamu, komen, share, dan subscribe. Semoga apa yang saya buat ini bermanfaat bagi orang banyak. Sekian, sampai jumpa kembali di materi yang berbeda. Salam matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.